Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah pengajian lansia Sabtu pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan rahmat Allah pagi ini kita bisa bersilaturahim melalui online kajian Sabtu pagi yang sudah agak lama terhenti karena kita sama-sama menghadapi musibah global COVID-19, dan alhamdulillah dengan media yang ada kita mendapat fasilitas untuk bisa ketemu kembali, bersilaturahim dan bertaklim. Mudah-mudahan taklim kita menjadi ilmu yang bermanfaat, silaturahim kita menjadikan umur kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya mudah-mudahan hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian perdana di era pandemi ini, saya ingin menyampaikan materi 3 amalan sumber ketenangan hidup. Untuk sementara, lanjutan materi ya ayuhan nas saya tunda dulu. Oh, tidak. Iya. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi untuk materi ya ayuhan nas kita tunda dulu. Selama kajian online ini saya akan berikan materi-materi yang aplikatif yang mudah-mudahan memenuhi kebutuhan hidup kita, yakni 3 amalan sumber ketenangan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan itu kalau kita cermati kisarannya 2, yaitu amal baik dan amal buruk. Amal baik itu sering disebut dengan amal hasanah dan amal sayyi'ah. Jadi kalau hasanah itu amalan yang baik, sedangkan sayyi'at itu amalan yang tidak baik. Nah, kaitannya dengan sumber ketenangan, maka melahirkan ketenangan hidup. Sedangkan kalau orang itu amalannya jelek, buruk, sayyi'at, itu melahirkan kegelisahan, sedih, dan ketakutan. Orang yang berkata baik itu tenang karena tidak berdampak buruk. Sedangkan orang berkata bohong itu mesti gelisah, takut kebohongannya diketahui orang. Ini contoh yang paling gampang. Jadi amalan baik apapun itu akan melahirkan ketenangan hidup, kedamaian hidup, keharmonisan hidup. Sedangkan amalan buruk sayyi'at pasti melahirkan kegelisahan, sedih, dan ketakutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada petunjuk yang sangat bagus dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori mengharap nasihat dari Rasulullah. Idni wa aujiz wa fi riwayati alimni wa aujiz.
qala idza kumta fi sholatika fasalli sholata muwaddiin wala takallam bi kalamin ta'tadiru minu ghadan wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Abu Ayyub Al-Ansori minta kepada Rasul, berilah aku nasihat dengan ringkas. Dalam riwayat lain, ajarilah aku dengan ringkas. Lalu Rasul bersabda, jika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah sebagaimana sholat orang yang pergi selamanya. Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya. Dan yang ketiga, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis Rasul ini, maka ada 3 amalan yang menjadi sumber ketenangan, yaitu sholat yang dirasakan sebagai sholat terakhir, seperti tawaf wada begitu. Kemudian Rasul menganjurkan kalau bicara hati-hati, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dengan demikian, bicara ucapan yang hati-hati insya Allah akan menimbulkan ketenangan, baik bagi yang mengucapkan maupun orang yang mendengarkan. Dan yang ketiga adalah qanaah, yaitu merasa cukup dengan anugerah dari Allah dan berterima kasih kepada Allah. Jadi biasanya syukur dan qanaah itu menjadi satu paket. Kalau sudah berterima kasih atas karunia Allah, maka selanjutnya diikuti dengan merasa cukup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buktikan sekarang. Kalau Rasulullah menganjurkan kepada Abu Ayyub Al-Ansori bahwa ketika sholat hendaklah seakan-akan sholat yang terakhir, maka sholat sebagai zikir pasti menjadi sumber ketenangan hidup. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan ayat ini, maka sesungguhnya sholat itu harus bernuansa zikrullah. Jangan mengingat selain Allah. Nah, dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Maka sholat sebenarnya merupakan resep yang melahirkan ketenangan hidup bagi yang melakukan. Maka caranya ketika kita sholat, hendaklah seakan-akan tidak bisa melaksanakan sholat berikutnya. Sehingga sholatnya serius, sungguh-sungguh, karena dirasakan sebagai sholat yang terakhir. Nah, selama sholat, hendaklah difokuskan semata-mata zikir kepada Allah. Ketika kita sholat, hadirkan rasa, saya sedang berhadapan dengan Allah, sedang berurusan dengan Allah, maka urusan selain urusan dengan Allah ditangguhkan terlebih dahulu. Sehingga urusan dunia tidak masuk ketika kita sedang berurusan dengan Allah, sedang beraudiensi dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah. Maka sholat harus menghadirkan rasa, seakan bersama Allah, seakan diawasi Allah, seakan-akan
kita berdialog dengan Allah. Dengan demikian, maka ketenangan bisa diperoleh sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Rahman ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah ini, maka sesungguhnya orang yang sholat itu harusnya mencapai ketenangan hidup. Adapun kalau sampai terjadi, orang yang sholat kok masih gelisah, orang yang sholat kok masih resah, orang sholat kok masih bingung, orang sholat kok masih galau, maka sesungguhnya perlu dikoreksi kembali pelaksanaan sholat itu. Apakah sholatnya sekedar memenuhi kewajiban, lepas kewajiban sudah nggak ada lagi perhatian tentang sholat, atau sholatnya ya ala kadarnya, ya karena kalau nggak sholat rasanya nggak enak sehingga sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Maka sesungguhnya kalau terjadi sudah sholat masih gelisah, masih resah, masih bingung, masih galau, maka yang perlu dikoreksi dan harus ada keberanian, sholat yang saya lakukan ini seperti apa ya, kok saya hidupnya belum tenang. Nah, apalagi Bapak Ibu kalau kita mengkaji ayat ini, bahwa tenangnya orang hidup itu kalau lewat sholat, sesudah sholat itu terkendali dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka ayat ini yang harus kita realisasikan dalam kehidupan. Sehingga sholat itu bukan sekedar ditunaikan ibadah mulai dari niat, takbiratul ihram, doa, gerakan, sampai salam saja. Tetapi sesudah sholat, nilai-nilai sholat itu diimplementasikan, diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ayatnya sudah jelas memandu kita. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat Allah menegaskan keutamaan sholat itu lebih besar dari ibadah. Kalimat ini saja sudah mengajak kita untuk lebih serius memprioritaskan ibadah sholat. Nah, prioritas ibadah sholat itu tidak sekedar sholat dikerjakan 5 waktu, tetapi juga harus diinternalisasikan, diimplementasikan, diwujudkan dalam perilaku nyata. Sesudah sholat tidak berbuat keji dan tidak berbuat mungkar. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sholat tidak hanya formal ritual, tapi harus melahirkan spiritual, yaitu spirit hidup yang diwarnai oleh nilai-nilai sholat. Sekali lagi, sholat memang ibadah ritual, tapi jangan berhenti pada ibadah ritual, kita masih punya kewajiban untuk mengembangkan menjadi spiritual. Nah, spirit itu adalah semangat hidup yang diwarnai oleh nilai-nilai sholat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berjanji, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang yang beriman sholat itu dijamin akan memperoleh keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Maka Bapak Ibu, pengaruh khusyuk itu akan berkembang seperti ini. Jadi orang itu kalau sholatnya tumak nina, dia akan mencapai sholat khusyuk. Jadi tidak akan mencapai sholat khusyuk kalau tidak tumak nina. Jadi tumak nina ini awal membangun khusyuk dalam sholat. Tumak nina itu tenang, dihayati, diresapi, artinya dipahami dengan baik, gerakan-gerakannya, gerakan-gerakan yang tenang, tidak keburu-buru, tidak cepat, itu tumak nina. Bacaannya pun dibaca dengan pelan dan penuh penghayatan. Dari situ insya Allah khusyuk. Nah, kalau sholat sudah tumak nina dan khusyuk, insya Allah akan melahirkan khauf. Hanya takut kepada Allah. Takut sholatnya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan, hidupnya tidak diridhoi, dosanya tidak diampuni. Takut seperti itu. Ya. Jadi yang ditakuti itu prioritas. Takut ibadahnya sia-sia, takut doanya nggak direken sama Allah, takut dosa-dosanya nggak diampuni, takut hidupnya tidak diridhoi, takut tidak mencapai husnul khotimah. Nah itu berkecamuk dalam kehidupan dan dalam sholat dan dalam kehidupan. Sehingga sesudah sholat itu terjaga terus rasa takut. Sehingga takut berbuat maksiat, takut berkata bohong, takut berkhianat, takut berdusta. Takut itu terinternalisasi dalam kehidupan nyata. Nah, setelah takut ada haya, malu. Malu rahmat sudah banyak, syukurnya cuma sedikit. Malu umurnya sudah lansia, kok masih karaokean, masih joget-jogetan, masih dansa, mestinya punya rasa malu kepada Allah. Jadi setelah khauf, takut itu harus disertai dengan rasa malu. Malu kalau tidak berzikir kepada Allah, malu kalau tidak istiqomah dalam bersedekah, beribadah, beramal soleh, malu-malu kepada Allah. Nah, setelah malu ada ar-roja. Jadi Bapak Ibu, orang yang sholatnya ada nuansa khauf, haya, dan roja. Roja itu berharap. Tidak ada yang patut diharap kecuali Allah. Maka kalau sudah ada 5 tahap suasana khusyuk dalam sholat ini, maka pada puncaknya sholat yang kita lakukan mencapai sholat yang ihsan. Ihsan itu artinya ketika sholat merasa melihat Allah. Jika tidak mungkin demikian, karena memang tidak mungkin, maka merasa dilihat oleh Allah. Sehingga sholatnya tidak acak-acakan, karena malu dilihat Allah kok sholatnya acak-acakan. Merasa bersama Allah. Nah, yang paling memungkinkan itu sholat merasa dilihat Allah, merasa bersama Allah, sehingga sholatnya betul-betul berkualitas. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau sampai tidak tumak nina, maka sholat orang yang tidak tumak nina itu oleh Rasul disebut sejahat-jahat pencuri. Sejahat-jahat pencuri. Ini hadisnya. Aswa unnasi sari kotal ladhi yasriku min sholati. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min sholatihi? Qala la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Rasul bersabda,
Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholat? Rasul bersabda, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi orang sholat cepat, gitu ya, rukuk belum sempurna sudah iktidal belum sempurna sudah sujud, kemudian seperti orang yang kata Rasul itu seperti ayam yang nudul makanan, gitu ya. Nah itu oleh Rasul disebut sejahat-jahat pencuri. Ibu bapak bisa renung, pencuri saja sudah jahat, apalagi dikasih label oleh Rasulullah sejahat-jahat pencuri. Mengapa? Karena yang dicuri itu haknya Allah. Mencuri haknya manusia saja sudah jelek, apalagi mencuri haknya Allah. Maka harus dipahami bahwa kita ketika sholat itu sedang memberikan haknya Allah. Saat kita sholat, itu kita harus sadar bahwa kita sedang memenuhi haknya Allah. Nah, oleh karena itu, jangan sampai sholat itu acak-acakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita mendalami nilai akhlak dalam sholat, betul-betul menjadi sumber ketenangan hidup. Karena tumak nina itu akhlak. Tumak nina sampai khusyuk, sampai ihsan itu semuanya materi akhlak. Jadi tumak nina, khusyuk, kemudian haya, kemudian ar-roja, sampai ihsan, itu semua nilai akhlak yang bisa diperoleh melalui sholat. Dengan demikian, pasti akan menjadi sumber ketenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya seluruh bacaan sholat itu merupakan latihan bertutur kata baik. Ya. Maka, sesudah sholat, tutur kata seseorang harus sebaik latihan yang sudah dijalani sepanjang dia sholat. Mulai dari Allahu Akbar sampai salam, itu kata-kata baik semua. Tidak ada bacaan sholat itu kata-katanya jelek. Semua bacaan sholat itu kata-katanya baik semua. Tidak ada yang jelek. Maka sesungguhnya sesudah sholat, tutur kata orang sholat itu harus sebaik latihan-latihan yang dijalani selama melaksanakan sholat. Ambil contoh takbir. Kedalaman makna akhlak dalam takbir itu apa? Takbir itu motivasi jihad. Jadi orang takbir dalam sholat itu siap perang. Perang melawan siapa? Perang melawan godaan setan. Ada setan khusus yang namanya Zaknabur, yang spesialis penggoda orang sholat. Maka harus dihadapi dengan motivasi jihad. Orang sholat itu harus perang melawan malas. Jadi dengar azan itu muncul malas. Tapi kalau kegiatan lain nggak pernah letih, nggak pernah lelah, nggak pernah malas. Tapi begitu dengan azan, kaget terus muncul malas untuk sholat. Maka perlu motivasi jihad. Dan azan itu pun sudah merupakan motivasi jihad untuk bersesegera mungkin melaksanakan ibadah sholat. Motivasi jihad melawan pikiran liar. Ketika sholat, seringkali pikiran manusia itu liar. Sulit dikendalikan. Apalagi hati yang sulit diajak khusyuk. Maka motivasi jihad ini harus diikuti dengan menghadirkan rasa sadar akan menghadap Allah. Ini motivasi jihad. Yang kedua, pengakuan dhaif. Ketika mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, harus muncul, saya ini makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak berdaya, berhadapan dengan Allah yang maha besar. Maka ketika sholat, kalau masih ada kesombongan, ada arogansi,
maka sesungguhnya takbirnya belum meresap dalam diri orang yang sholat. Jadi sholat itu harus menunjukkan sikap dhaif atau tawadhu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Tidak terapi sombong. Jadi Allahu Akbar itu sebagai terapi sombong. Karena apa? Tidak ada yang bisa disombongkan. Manusia nggak punya argumentasi yang dapat membenarkan sebuah kesombongan. Biarlah sombong itu menjadi sifatnya iblis yang kemudian dikutuk oleh Allah. Manusia yang diajari sholat oleh Allah, diperintahkan sholat oleh Allah agar berbeda dengan iblis. Untuk apa? Tidak sombong. Biarlah sifat itu dimiliki iblis saja. Jangan sampai sifat sombong itu dimiliki oleh manusia. Takbir mengandung pengertian pribadi tawadhu, santun, ramah, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Dan takbir itu merupakan energi spiritual. Maka Bapak Ibu, disinilah kita temukan korelasi historis bahwa sholat itu punya hubungan sejarah yang sangat kuat dengan ajaran Allah yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah ketika hijrah ke Mekah. Di Mekah belum ada kehidupan, Zam-Zam belum ditemukan, Ka'bah juga masih dalam kondisi pondasi, tapi doa Nabi Ibrahim apa? Rabbana inni askantu min zurriyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kami letakkan sebagian keturunan kami di lembah yang tandus. Tidak ada tanaman di sekitarnya, di dekat rumahmu yang diberkahi. Ya Allah, yang demikian itu, agar supaya keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang taat melaksanakan sholat. Ibu, Bapak bisa renung. Masjid belum dibangun, air Zam-Zam belum ditemukan, Ka'bah masih pondasi, tapi tekadnya Nabi Ibrahim adalah agar Nabi Ismail itu menjadi hamba Allah yang taat melaksanakan sholat. Nah, maka kalau kita ini taat melaksanakan sholat, sesungguhnya ada korelasi historis dengan ketaatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, dan taat pula mengikuti contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, takbir yang mempunyai makna sekian banyak ini, pada akhirnya orang sholat itu harus husnul kiro'ah. Husnul kiro'ah itu bacaannya baik. Nah, kalau bacaan-bacaannya baik, maka tutur kata sesudah sholat harus sebaik bacaan yang dibaca ketika sholat. Nah, disinilah nilai-nilai akhlak yang menjadi sumber ketenangan ketika kita betul-betul melaksanakan sholat dengan khusyuk yang dijamin oleh Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang bacaan. Sholat diakhiri dengan salam. Saya lompat saja dari takbir langsung salam. Sebenarnya ada iktidal itu, mengapa kok ucapannya sami Allahu liman hamidah itu menarik untuk dikaji. Namun saya lompat aja. Bacaan salam disertai dengan menoleh ke kanan dan ke kiri itu harus mengantarkan kita menjadi juru selamat. Yang kedua, tumbuh visi penyelamat. Jadi sesudah sholat kita ini harus menjadi penyelamat siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan tumbuh visi penyelamat, kita ini harus menyelamatkan siapa saja. Nah Bapak Ibu, maka keselamatan itu bisa diperoleh melalui ini. Di dalam surat Al-Ahzab Allah sudah sebutkan, kaulan sadida, ini menyelamatkan semua orang.
Kalau orang beriman itu perkataannya benar, maka perkataan benar itu bisa menyelamatkan siapapun. Tapi perkataan bohong, perkataan sesat bisa merugikan siapapun. Nah, perkataan benar itu ya ahsanul hadis. Sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran. Yang kedua, mengikuti perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang penting yang ketiga, perkataan seseorang dikatakan benar manakala ada kesesuaian antara kata hati dengan kata lisan. Kata-kata yang benar kalau ada kesesuaian antara kata hati dan kata lisan. Apabila kata hati beda dengan kata lisan, masuk wilayah munafik, lain di hati, lain di mulut, apalagi kenyataannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kata saja, kaulan sadida, hasil pendidikan salam yang akhir sholat itu, maka dengan kaulan sadida kita akan menjadi juru selamat dan tumbuh visi penyelamat. Namun kalau kata-kata sesudah sholat itu bohong, berdusta, ngibul, gedabrus, kemudian kata-katanya mengkhianati apa yang pernah diucapkan, sudah sumpah tapi sumpahnya dilanggar, sumpah kan mengucapkan, kemudian dilanggar, ini sholatnya rusak semuanya. Dan rasanya kalau sudah tidak lagi kaulan sadida sebagai implementasi dari salam akhir sholat, maka ya orang sholat itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin menjauhkan diri seseorang kepada Allah. Karena apa? Tidak bertanggung jawab mengimplementasikan sholat dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membimbing kita agar tenang dalam hidup ini, berhati-hati dalam bertutur kata. La takallam bikala minta tadiru minhu godan. Janganlah kamu mengucapkan sesuatu kalimat yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya. Nah, Bapak Ibu, hadis Nabi ini menganjurkan kepada kita, bersungguh-sungguhlah dalam menahan lisanmu agar tidak mengucapkan perkataan yang kamu akan nyesal. Perkataan itu bisa melahirkan ketenangan, tapi juga bisa melahirkan penyesalan, bisa melahirkan kegelisahan, bisa melahirkan suasana galau. Maka di dalam lanjutan surat Al-Mu'minun ayat 3, bersambung Bapak Ibu. Kalau Allah memberi tenang kepada orang yang sholatnya khusyuk, nah Allah juga akan memberi tenang kepada orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkata baik itu tanda orang baik, hasilnya tenang. Berkata jelek, tanda orang jelek, hasilnya apa? Gelisah. Berkata benar, tanda orang benar, hasilnya tenang. Berkata salah, tanda orang salah, melahirkan gelisah. Berkata jujur, tanda orang amanah. Orang amanah mesti tenang. Berkata bohong, tanda orang munafik pasti gelisah. Karena itu hati-hati di dalam mengendalikan lisan untuk tidak ceroboh. Karena kata Imam Ghazali, di antara organ tubuh manusia yang paling banyak memproduksi dosa adalah lisan. Maka produksi kebaikan, kebenaran, dan kejujuran, insya Allah dijamin tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.
Nah, ini ukur diri. Kalau kita nggak ingin mendengar perkataan yang jelek, maka sesungguhnya orang lain juga nggak mau mendengar perkataan kita yang jelek. Ini cermin diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan diri kita. Artinya, apa yang menjadi kebutuhan kita juga dibutuhkan orang lain. Apa yang kita tidak senang, orang lain juga nggak senang. Maka kalau kita tidak senang mendengar kata-kata yang jelek dari orang lain, sesungguhnya orang lain juga nggak mau dengar kata-kata jelek dari kita. Maka hidup menjadi saling menjaga. Menjaga tutur kata yang baik dan menghindari perkataan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, lidahmu jangan engkau pergunakan untuk membicarakan aib orang lain. Ingat, aibmu juga banyak dan orang lain juga punya lidah yang bisa mengomongkan tentang aibmu gitu kalau dilanjutkan kata Imam Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, kepandaian, kearifan dalam mengendalikan lisan ini betul-betul menghasilkan ya kepuasan batin, ketenangan hidup yang luar biasa. Ada ungkapan lain, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Karena yang jelek itu sesungguhnya adalah orang yang membicarakan kejelekan orang lain. Jadi orang lain yang dibicarakan kejelekannya itu belum tentu jelek. Sedang orang yang membicarakan kejelekan itu kejelekan itu. Jadi orang yang membicarakan kejelekan orang lain itu lebih dulu jelek. Karena orang yang dijelek-jelekkan itu belum tentu jelek. Dan ini perbuatan lisan. Karena itu mengendalikan lisan itu sangat amat-amat penting. Orang Jawa punya filsafat ajining diri dumunung saka ing lati. Kemuliaan, martabat, kedudukan seseorang itu sangat ditentukan oleh kemampuan mengendalikan lisan. Nah, Bapak Ibu, tidak pandai menjaga lisan adalah bukti tidak pandai menjaga hati. Karena hati dan lisan itu satu. Maka tadi sudah saya sampaikan, qaulan sadida itu kesesuaian antara kata hati dan kata lisan. Kalau tidak sama antara kata hati dan kata lisan, berarti munafik. Maka tidak pandai menjaga lisan adalah bukti tidak pandai menjaga hati. Wajah yang kotor tidak akan menyakiti hati seseorang. Tapi lidah yang kotor pasti akan menyakiti hati orang. Waspada, hati-hati, lisan sangat berbahaya. Tutur kata yang baik merupakan barometer keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Ini solusi terbaik yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Agar apa? Iman kita tetap terjaga dengan terjaganya tutur kata kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada hadis yang waktu Sabtu pagi dulu sudah kajian langsung itu sudah saya sampaikan. Sesungguhnya ada seseorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Namun dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajat. Padahal menganggap tidak penting, tapi di hadapan Allah penting. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dia tidak menganggap kalau itu kemurkaan Allah. Dengan sebab satu kalimat itu, dia terjungkal dalam neraka jahanam. Hadis Nabi ini betul-betul rambu-rambu yang sangat sensitif, sangat serius. Untuk apa? Tidak mengabaikan perkataan yang diridhoi Allah dan tidak mengabaikan, tidak ceroboh dengan perkataan yang dimurkai Allah. Misalnya seorang suami, ya, gampang sekali menjatuhkan talak kepada istri. Ya. Itu selain suami yang semena-mena, juga ceroboh terhadap perkataan-perkataan yang mestinya harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Dan banyak lagi mengumpat, mencaci maki,
Orang nggak pernah sadar kalau mengumpat, mencaci maki itu kata-kata yang dimurkai Allah. Padahal sebenarnya kalau itu sampai dilakukan, oleh sebab itu satu kalimat itu dia terjungkal dalam neraka jahanam. Nah inilah yang kedua. Sekarang ada lagi ayat dari surat Qaf ayat 18. Kita ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yang kita sebut malaikat raqib dan atid itu. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian, karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. La yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah ayat dan hadis yang mengajarkan kepada kita agar hidup tenang, hati-hati dalam berkomunikasi. Hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati mengelola ucapan kita. Nah, ibu bapak sekalian, lebih baik tutup mulut. Nah, sekarang sudah banyak pakai masker. Itu juga merupakan isyarat bahwa banyak manusia yang tutur katanya tidak dikendalikan, maka lewat pandemi COVID-19 Allah tutup mulut manusia dengan isyarat pakai masker. Agar apa tidak ceroboh dalam bertutur kata. Akibat orang yang tidak terkendali tutur katanya, barangkali bisa dibayangkan seperti gambar yang saya tayangkan ini. Di mana damainya orang ini kalau hanya tengkar dalam hidup. Ya, mulut yang indah, yang cantik di kudanil sama buaya. Ya. Jadi tidak indah lagi itu mulut itu. Tidak cantik lagi, karena siapa yang bisa menilai cantik mulut yang terbuka kayak kudanil gitu. Ya. Sampai suaminya ketakutan, ini masuk kategori suami takut istri nih. Jadi jamaah suami takut istri. Ntar lagi mati orang kayak gitu. Nah, ini podo karpe Bapak Ibu. Lanang wedoke podo ini tidak bisa mengendalikan lisan. Dibuka semua itu siang malam lisannya itu. Padahal falyakul khairan auliyasmut. Islam mengajarkan tanda orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kalau bicara baik atau diam tutup mulut. Nah sekarang mulut-mulut manusia di dunia ditutup oleh Allah lewat masker melalui COVID-19. Nah coba ada korban, suami istri tengkar, yang menderita anak, yang cacat psikologinya, cacat kejiwaannya anak, sampai anak ketakutan seperti itu. Padahal anak tidak berdosa. Yang harus dijaga itu dengan baik, ini amanat dari Allah. Berdampak Bapak. Ya kalau anaknya satu lah, kalau anaknya 16, orang tuanya geger terus. Ya. Nah, orang tua itu nggak cukup hanya ngasih makan, tapi yang penting itu ngasih keteladanan. Di rumah tidak ada, tidak boleh ada bentakan. Yang ada hanya kilan salaman salaman. Ucapan di rumah itu kilan salaman salama seperti ucapan ahli surga. Ahli surga itu ucapannya saling menyelamatkan, mensejahterakan, mendamaikan. Nah, kalau rumah kepingin baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka di rumah tidak boleh ada bentakan. Tidak boleh ada teriakan. Dan semua orang butuh itu. Nah, ini juga jadi korban anaknya. Nah, jadi gambar ini bukan sekedar untuk dilihat, tapi harus dimaknai, dibaca, di balik ini ada apa. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, yang ketiga, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui amalan yang dapat menenangkan hidup adalah hati qanaah.
Ya, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Bertekadlah untuk tidak mengharap apa yang dimiliki orang lain. Agar apa? Tidak dengki. Agar apa? Tidak sampai kufur. Apalagi ya mengeluh selalu merasa kurang. Karena itu hentikan melihat perkembangan ekonomi orang lain. Ya, kalau memperhatikan perkembangan orang lain, hendaklah diikuti dengan husnuzon, baik sangka. Sehingga baik sangka kita kepada orang yang perkembangan hidupnya meningkat, itu menjadikan kita termotivasi, bukan suudzon. Nah, Bapak Ibu, qanaah itu artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah. Menurut istilah, rela dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menghindari rasa tidak puas dalam menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana pengaruh qanaat dan syukur terhadap kehidupan, Bapak Ibu? Orang yang qanaah pasti merasa cukup. Begitu merasa cukup, dia akan tenang. Begitu tenang, bisa menikmati. Begitu menikmati, bisa bersyukur. Begitu bersyukur, maka seluruh anugerah menjadi barokah. Seperti ini jalan menuju barokah hidup itu. Barokah itu ziyadatul khair. Barokah itu kebaikannya meningkat, berkembang. Jadi, kalau kita diberi rezeki, merasa cukup, tenang, bisa menikmati, bersyukur, barokah. Maka keberkahan rezeki itu akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Umur, barokah. Umur yang membawa seseorang kebaikannya meningkat. Rumah tangga yang barokah. Kalau ketenangan, kebahagiaannya itu meningkat. Semua yang barokah itu kebaikannya terus meningkat. Maka kalau orang sudah merasa cukup, lahir rasa tenang, menikmati, bersyukur barokah, nah inilah yang disebut oleh Rasul, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sekarang bandingkan Ibu. Ya. Bandingkan atau lengkapi dengan ayat ini. Barang siapa yang di pagi hari dirinya aman, sehat badannya, dan di dekatnya ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Inilah gambaran orang yang qanaah, merasa cukup dengan anugerahnya Allah. Sekarang bandingkan. Bagaimana pengaruh tamak dan kufur terhadap kehidupan? Orang tamak merasa kurang, pasti merasa kurang. Dengan merasa kurang, maka gelisah. Sekali ngomong, ya kurang ini, masa cuman sekian. Harga LPG naik, harga cabai naik, harga garam naik, pulsa juga naik. Nah, semuanya naik. Akhirnya gelisah kan karena merasa kurang. Begitu gelisah, mesti mengeluh. Begitu mengeluh, mesti kufur. Begitu kufur, ya tidak barokah. Nah, kalau hidup tidak barokah, muncul penyakit seperti ini. Madhibani jayani ursila fi gonamin biafsadala min khirisil mar'i alal mali wasyarafili dinihi. Agama itu bisa rusak kalau nuruti keras keserakan manusia. Agama itu bisa rusak kalau mengikuti, memperturutkan kerakusan manusia, ketamaan manusia. Rasul menyatakan, dua serigala yang lapar, yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibanding dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Artinya, agama seseorang itu tingkat kerusakannya sangat dahsyat. Rusak sekali agamanya seorang ketika tamak rakus terhadap harta dan jabatan itu diperturutkan.
agama bisa rusak. Iman bisa terjual, agama bisa terjual, ayat bisa dijual, segala macam bisa dijual. Harga diri dijual, amanah dijual, semuanya dijual. Jadi akhirnya hobi jualan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gambarannya kayak ini. Ini jangan dilihat sekedar gambar. Tapi manusia yang membabi buta. Sungguh pun babi itu tidak buta, melek babi itu. Tapi manusia yang sudah rakus dengan harta, itu seperti ini gambarannya. Ya. Bapak Ibu, tamak, tabiat manusia itu kan merasa kurang yang ditandai dengan senantiasa mengeluh pada setiap situasi dan kondisi. Apalagi melihat orang lain mengalami kondisi yang lebih baik dibanding dirinya. Maka muncul suudzon, buruk sangka, muncul dengki, tidak rela melihat kelebihan orang lain. Selanjutnya, tidak pernah bisa bersyukur terhadap rahmatnya Allah. Maka kemudian tamak itu begini, sikap rakus dalam kehidupan merupakan siksaan yang paling berat karena tidak pernah bisa bersyukur atas rahmat Allah dan tidak pernah bisa menerima dengan sabar segala karunia dan rahmat Allah. Kayak inilah Bu, jadi gambaran ini barangkali bisa dicermati. Pertanyaannya, sampai kapan kamu kuat makan? Ya, apalagi makan garpu ya, sak garpu-garpunya dimakan. Bapak Ibu, orang sering mengejar ini, Bu, ya, Mas, syukur-syukur Mas Batangan gitu ya. Kalau Mas Parto sudah punya, Mas Bambang sudah punya. Ya. Orang seringkali mengejar gold. Ya. Orang seringkali ngitung-ngitung uang. Orang seringkali memamerkan uang. Ya. Orang ingin sekali menguasai jabatan, rumah, harta. Ya. Nah, Bapak Ibu, Imam Ghazali pernah mengingatkan, harta adalah pelayan kita, bukan majikan kita. Maka jangan jadikan harta seperti majikan kita. Jangan terbalik. Nah, Bapak Ibu, yang sering ini mohon bisa dicermati. Orang seringkali mengejar jabatan, mengejar kursi. Untuk apa? Kanan merangkul uang, kiri merangkul wanita. Rakyat cuman heran. Karena apa? Mereka lupa kalau Tuhan itu ada. Pakai songkok itu. Pakai songkok. Ya. Karena kenikmatannya di atas kursi, kanan kiri merangkul itu. Kalau pemimpin kita seperti ini, bagaimana bisa diharap ya, kehidupan rakyat bisa sejahtera, bisa nggak bisa. Sulit untuk diharap. Sungguh pun pakai songkok. Apalagi songkok sekarang ini tidak hanya dipakai oleh orang Islam. Ya, orang-orang non-Muslim juga pakai songkok. Dan orang Islam yang tadinya benci dengan songkok, kalau sudah musim kampanye juga songkokan itu. Nah, Bapak Ibu, ini orang rakus, orang tamak. Lagi asik ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Ini gambarannya. Sadarlah bahwa usia kita ini sudah asar kalau enggak menjelang maghrib gitu ya. Karena itu harus lebih banyak mengumpulkan amal kebaikan. Ya, tembel kekurangan-kekurangan kita, nikmati karunia-Nya Allah dengan sikap syukur dan qanaah. Orang seringkali ngumpul-ngumpulkan ini sampai naruhnya itu bingung. Ini taruh di mana biar aman ya? Taruh di bank, taruh di brankas, taruh di bawah bantal, ditanam di dalam tanah, ini kerepotan. Ya, terus saja ngumpul-ngumpulkan, dihitung terus, ujung-ujungnya ditinggal ke sini, ditinggal ke pemakaman, itu enggak dibawa tadi itu. Orang seringkali ngumpul-ngumpulkan dinar emas, itu. Orang seringkali noto lempengan emas, itu. Batangan emas, ditata, diawasi, dikasih CCTV, macam-macam, sampai membentuk sebuah tumpukan emas batangan,
ditaruh di rak yang rapi, nah ujung-ujungnya ditinggal ke sini. Itu nggak dibawa, nggak ada satupun biji emas yang dibawa ke sini. Ketika hidup kendaraannya super mewah, termahal di dunia, mobilnya ada, gitu ya. Kemudian kapalnya ada, pesawat pribadi ada, ya bahkan pesawatnya itu dilapisi emas, mobilnya lapisan emas, kapal pesiarnya emas, nah sampai ya selimutnya itu selimut emas. Tapi ketika mati kendaraannya cuman ini, ya. Ini ada rodanya lah, yang sini nggak ada rodanya, roda manusia. Nggak ada keranda itu ditutup dengan pajero, nggak ada. Ada apa keranda tulisannya naik pajero gitu, enggak naik ya keranda yang rodanya manusia, ada tulisannya la ilaha illallah. Nggak mungkin tulisannya itu Ono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Monggo Bodongo, nggak ada. Tulisannya mesti la ilaha illallah. Karena itu jangan memusuhi la ilaha illallah. Karena apa? Ya, kita lahir ini karena Allah dan mati kembali kepada Allah. Kalau benci sama la ilaha illallah dan memusuhi la ilaha illallah, nanti kalau mati mau kemana? Ditampung siapa? Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus waspada. Nggak mungkin ya keranda ditulisi Pajero atau Alphard itu. Jangankan Alphard ya. Laptop aja nggak ada keranda ditulisi laptop itu nggak ada. Nah Bapak Ibu ini tinggal ini, padahal kendaraannya ketika hidup itu lapisannya emas. Gitu. Nah orang seringkali ngumpul-ngumpulkan ini, tidurnya di atas ya emas, harta. Tahu-tahu nanti ya tempat tinggal terakhirnya ya di sini, nggak ada yang tetap di situ. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian perdana di bulan November ini menjadi motivasi untuk terus kita bersilaturahim dan bertaklim melalui online. Ya. Untuk sementara ini sebelum para pakar kesehatan menyatakan aman dari COVID-19, maka sementara ini mohon bisa dimaklumi kajian kita lewat daring saja, lewat online saja, lewat fasilitas link Zoom. Ya. Nanti kalau sudah ada resmi, kita diizinkan untuk bisa mengadakan pertemuan, maka insya Allah saya akan mulai pertemuan secara luring. Ya. Sementara ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan, dan mohon barangkali speakernya bisa dibuka. Mohon kepada host untuk bisa membuka speaker para jamaah. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya. Ini ada chat, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, sudah selesai. Tinggal tanya jawab. Saya persilakan kalau ada yang mau tanya jawab. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Muji, gimana? Saya cuma mau laporan, saya baru sampai Ngantang. Oh iya, iya Pak. Ya. Ternyata sinyalnya 99% bagus, bisa kami terima semua. Alhamdulillah, baik Pak Muji, alhamdulillah. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Muji laporannya. Alhamdulillah meskipun beliau dalam perjalanan masih di Ngantang, tapi bisa mengikuti kajian mulai dari jam 7 tadi sampai jam 8.06. Berarti total pengajian kita tadi
makan waktu 1 jam. Ya. Silakan Ibu Bapak, kalau tidak tanya lewat langsung, bisa nulis chat seperti Dr. Mansur tadi, menulis di chat untuk bisa dibaca. Silakan. Nulis di chat bagaimana? Bagaimana Nulis Bu? di chat. Ya di bawah itu, Ibu pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP. Oh, pakai HP. Nah, barangkali bisa dibantu yang di rumah Bu untuk bisa di-chat. Atau Ibu langsung nanya, mumpung bisa komunikasi dengan kami. Begini Ustadz, kadang-kadang kalau sholat sering ada tidak khusyuknya. Apakah bacaan yang tidak khusyuk tadi boleh diulang lagi? Baik. Misalnya dalam Al-Fatihah itu kadang-kadang tahu-tahu saya sudah bilang amin. Lah, saya sadar tidak khusyuk. Saya ulang lagi boleh? Begini Bu, kalau sholatnya Ibu tadi ragu, sebaiknya diulang kalau ragu. Tapi kalau tidak ragu, dilanjut saja dengan memperbaiki bacaan-bacaan sholat berikutnya. Karena kalau selalu ragu dan diulang, maka nanti akan timbul kebiasaan. Jadi Ibu harus perang betul melawan keraguan tentang bacaan. Sehingga Ibu membaca itu dengan penuh keyakinan, sehingga enggak akhirnya tidak terbiasa mengulang-ulang. Itu nanti akan terjadi kebiasaan. Ibu harus perang itu, sehingga sekali membaca itu tuntas. Maka untuk hal yang seperti itu, harus menghadirkan rasa saya sedang berurusan dengan yang maha penting, yaitu berhadapan dengan Allah. Sehingga bacaannya bisa benar. Dan ini Bu, kalau membaca ayat sesudah Fatihah, yang Ibu bisa nyaman, bisa dipahami arti dari ayat yang Ibu baca. Saya kira gitu Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi Bu? Saya cukup. Baik, saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita bertemu pada hari berikutnya. Dan perlu saya sampaikan, saya ingin mencoba 2 model. Kalau sekarang ini online dengan link Zoom, Sabtu depan jam 7 Bapak Ibu bisa buka link juga, tapi saya sudah buat model, sudah saya rekam. Jadi ceramah saya sudah saya rekam, dan besok Sabtu tanggal 14 jam 7, Bapak Ibu bisa buka link itu, langsung bisa ketemu saya dalam bentuk sudah rekaman. Nanti Bapak Ibu pilih yang mana yang disuka, apakah tetap seperti ini atau kemudian di-upload pada hari dan jam yang sesuai dengan jadwal kajian. Itu akan saya coba untuk Sabtu depan. Sementara itu, mudah-mudahan di langkah dan upaya kita, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.